jalanku atau jalan Tuhan. Pernah suatu kali ketika kami berada di Malaysia, kami membawa mobil sendiri dari tempat kami menginap menuju airport. Pada waktu yang sama, rombongan yang lain juga menuju airport dengan mobil lain yang dibawa oleh penduduk lokal di sana. Perjalanan yang kami tempuh menuju airport membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Sedangkan rombongan yang satunya dapat tiba di airport hanya dalam waktu sekitar 20 menit. Kami sangat heran karena kami merasa kami telah berkendaraan dengan kecepatan yang cukup tinggi. Bagaimana mungkin mereka dapat tiba jauh lebih cepat dari kami? Ternyata karena supir dari rombongan itu adalah orang lokal yang sangat mengenal kota kelahiran dan kota tempat tinggalnya, sehingga ia mengambil jalan yang berbeda dengan yang kami ambil, yakni mengambil jalan yang paling singkat atau rute yang paling pendek jaraknya. Di saat yang lain, kami bahkan pernah mengambil jalan yang salah ketika menuju suatu tempat, dan kami sempat tersesat, dan akhirnya kami harus banyak berputar-putar dan mencari-cari jalan yang benar. Barulah akhirnya kami tiba di tujuan kami, dan semuanya itu memakan waktu yang jauh lebih lama daripada waktu yang seharusnya ditempuh bila tahu jalan yang benar. Gambaran serupa juga kita alami dalam hidup kita, yakni kita berpikir kita telah mengambil jalan yang benar, kita telah mengusahakan sebaik-baiknya, tapi tetap saja tidak cukup baik untuk sampai ke tujuan kita dengan cepat. Bahkan kita sepertinya tersesat atau semakin jauh dari tujuan atau goal hidup kita. Dan bila kita tidak hati-hati di tengah jalan, kita seringkali berhenti dan ingin menyerah karena hebatnya perasaan kecewa yang memenuhi hati kita. Jika hal ini yang sedang kita alami, maka kita perlu melihat kembali jalan yang kita tempuh, karena besar kemungkinannya bahwa kita sedang menempuh jalan yang salah. Kita perlu bertanya pada penunjuk jalan yang sejati, yakni Tuhan Yesus. Kita perlu kembali pada firman Tuhan, karena itulah satu-satunya kompas yang benar. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Tuhan mau kita berjalan di jalannya, karena itulah jalan terbaik yang membawa kita pada tujuan hidup yang benar. Bila kita mau patuh kepada jalan Tuhan dan tidak memakai jalan kita sendiri, maka kita dapat menghemat banyak waktu untuk segera sampai kepada tujuan, karena kita tidak perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk berputar pada jalan yang salah ataupun cara hidup lama kita yang berdosa. Mungkin tanpa kita sadari, sebenarnya dalam hidup kita tiap hari, jalan yang sedang kita ambil adalah jalan kesombongan dan jalan kepentingan diri sendiri. Walau sekilas tampaknya kita masih melakukan semua kegiatan yang rohani, tapi manusia lama kita tidak pernah dihancurkan. Mungkin kita masih orang yang kasar, pemarah, suka berbohong dan menghakimi orang lain, selalu berselisih, pendendam, penakut, terikat dengan hal-hal yang cemar ataupun hal-hal dosa lainnya. Namun selama ini kita tidak pernah benar-benar mau dibentuk, sehingga manusia lama kita, yakni hidup kita sebelum mengenal Tuhan, tetap tidak pernah dibuang. Kita malah menyembunyikannya dengan rapi dan tidak menunjukkan buah pertobatan yang sejati. Ini juga termasuk terus memakai jalan sendiri. Ada jalan Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 24. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladannya. Ia mati bagi kita,
Dan kematiannya membawa banyak buah sampai sekarang ini. Dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mengalami proses yang sama. Kita harus rela jatuh, mati, dan menghasilkan buah. Yang berarti kita rela mengalami bentukan di mana manusia lama kita harus mati. Banyak kita tidak rela untuk mengalami jatuh maupun mati. Jatuh dapat merupakan suatu masa sulit yang kita alami. Masa penolakan, reaksi negatif dari sekeliling kita. Bukan karena berbuat dosa, justru karena berbuat kebenaran. Sayangnya kerap kali ketika kita mengalami jatuh, yang kita pikirkan adalah harus segera bangkit. Padahal proses berikut adalah mati. Justru saat kita jatuh dan mati adalah saat kita bertumbuh dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tadinya kita mungkin punya pegangan berupa uang, famili, kedudukan, ketenaran, ataupun gelar. Namun sekarang pegangan kita hanya Tuhan sepenuhnya. Terkadang penolakan adalah satu-satunya cara untuk memperoleh hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Ketika semua jalan tertutup, barulah manusia diingatkan untuk lari mendekat kepada Tuhan. Saat kita jatuh dan mati juga adalah saat di mana kita dapat bertumbuh dalam kerendahan hati. Manusia lama kita dan jalan kita yang lama akhirnya ditumpas sampai ke akar-akarnya. Kesombongan dan siaku dibuang dari hati kita. Tuhan Yesus adalah seorang yang rendah hati, dan ia hanya berjalan bersama orang-orang yang rendah hati pula. Inilah jalan Tuhan bagi kita. Barulah kita dapat sampai kepada tujuan hidup kita, yakni untuk semakin seperti Yesus. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jika selama ini kita masih memakai jalan sendiri, memakai manusia lama, kiranya mulai hari ini kita belajar bersama untuk memakai jalan Tuhan, yakni jalan pertobatan, jalan pengorbanan, jalan yang rela untuk jatuh dan mati, agar dapat menghasilkan banyak buah bagi kerajaan sorga. Itulah hidup yang berarti, yakni hidup yang berbuah bagi Yesus. Karena itulah yang dapat bertahan sampai kekekalan. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Biarlah firman Tuhan ini dijadikan bagi kita. Amin. Maranatha.